Bismillah, selamat datang di channel YouTube yang dibuat sebagai tempat berbagi inspirasi, ide kreatif, dan praktik pembelajaran bermakna bagi anak usia dini. Channel ini hadir untuk para pendidik, orang tua, dan siapa saja yang mencintai dunia anak-anak. Karena kami percaya belajar adalah petualangan yang menyenangkan, penuh rasa ingin tahu, tawa, dan berharga. Karena ini tugas kelompok mahasiswa, maka baiknya kami perkenalkan terlebih dahulu. Saya pribadi bernama Dewi Ayu Wulandari dari Angkatan 25 Pendidikan Guru PAUD Bina Insan, bersama rekan-rekan pembelajar dunia pendidikan yang bernama Bu Neneng Triana, Bu Siti Mahbubah, dan Bu Yuliana. Sebelum pembahasan materi contoh rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, kami akan membahas materi mengenai aspek perkembangan dari sisi sosial emosional anak usia dini. Tentunya dengan beberapa penerapan metode dan strategi stimulasi untuk pencapaian perkembangan yang sesuai usia anak. Kita akan fokus pada bagaimana membangun fondasi karakter yang kuat sejak dini. Pengertian perkembangan sosial emosional pada anak usia dini adalah kemampuan anak untuk memahami perasaan orang lain, mengendalikan emosi diri, dan membangun hubungan baik dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Tujuan utama perkembangan sosial emosional pada anak usia dini adalah 1. Membangun rasa percaya diri atau self-confidence. Yang kedua, melatih empati dan kepedulian. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bekerja sama atau kolaborasi. Berikut ini adalah aspek-aspek utama perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu mengenali emosi diri seperti marah, senang, sedih. Yang kedua, manajemen diri, yaitu mengelola emosi dan perilaku impulsif. Yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu memahami perspektif orang lain atau empati. Yang keempat, keterampilan relasi atau berkomunikasi dan menyelesaikan konflik secara damai. Dan yang kelima, pengambilan keputusan, belajar membuat pilihan yang bertanggung jawab. Berikutnya adalah metode-metode dalam perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, melalui keteladanan atau modeling. Anak adalah peniru ulung. Guru dan orang tua adalah kurikulum hidup. Penerapannya yaitu yang pertama, menunjukkan cara menyapa yang sopan. Yang kedua, tetap tenang saat menghadapi masalah di depan anak. Dan yang ketiga, mengucapkan tolong maaf dan terima kasih. Metode 2. Bermain peran, role play. Simulasi situasi sosial dalam lingkungan yang aman. Contoh kegiatan antara lain bermain pasar-pasaran untuk melatih antri dan negosiasi. Bermain dokter-dokteran untuk melatih empati dan rasa peduli. Menggunakan boneka tangan untuk menceritakan konflik dan solusinya. Metode 3. Pembiasaan rutin. Menanamkan nilai melalui kegiatan yang berulang setiap hari. Penerapannya adalah lingkaran pagi, morning circle, berbagai perasaan hari ini. Makan bersama, melatih berbagi makanan dan merapikan alat makan sendiri. Piket kelas, membangun rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Metode 4. Bermain kooperatif, permainan yang membutuhkan kerjasama tim, bukan kompetisi individu. Contoh kegiatan, yaitu menyusun puzzle raksasa bersama, estafet bola atau air, membangun menara balok dalam kelompok kecil.
Strategi menghadapi emosi negatif, tantrum atau marah. Nomor 1, validasi emosi. Contohnya, Ibu tahu kamu sedang sedih karena mainannya rusak. Nomor 2, pojok tenang, calm down corner, menyediakan ruang bagi anak untuk menenangkan diri tanpa merasa dihukum. 3, teknik pernapasan, mengajarkan anak napas balon untuk meredakan amarah. Evaluasi dan observasi. Perkembangan sosem tidak diukur dengan angka melainkan melalui 1. Catatan anekdot, rekaman kejadian unik saat anak berinteraksi. 2. Checklist perkembangan, memantau kemandirian dan kemampuan berbagi. Portofolio, dokumentasi foto atau video saat anak bekerja sama. Kesimpulan, penerapan aspek sosial emosional harus dilakukan dengan kasih sayang, konsistensi, dan kesabaran. Anak yang cerdas secara emosi akan lebih siap menghadapi tantangan akademis dan kehidupan di masa depan. Berikut kami coba menampilkan contoh RPPH yang berdasarkan materi pembahasan aspek perkembangan sosial emosional anak usia dini dengan mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kami mengangkat tema Aku Sayang Teman untuk kelompok B dengan rentan usia 5-6 tahun, dialokasikan untuk satu pertemuan selama 120 menit. Dalam aspek sikap spiritual mengacu pada KI 1, yaitu menerima ajaran agama yang dianutnya, dan kompetensi dasarnya 1.1. Dalam aspek sikap sosial menganut pada KI 2 dan kompetensi dasarnya 2.5, 2.10, dan 2.12. Dalam aspek pengetahuan mengacu pada KI 3 dan kompetensi dasarnya 3.13. Dalam aspek keterampilan mengacu pada KI titik 4 dan kompetensi dasarnya 4.13. Tujuan pembelajarannya adalah anak dapat menunjukkan sikap percaya diri saat memperkenalkan diri atau tampil di depan kelas yang terdapat pada kompetensi dasar 2.5, dan anak mampu bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan tugas kelompok terdapat pada kompetensi dasar 2.10, serta anak dapat merapikan alat main setelah digunakan sebagai bentuk tanggung jawab berdasarkan kompetensi dasar 2.12. Yang terakhir, anak mampu mengenali dan mengekspresikan perasaan senang, sedih, marah dengan cara yang tepat terdapat dalam kompetensi dasar 3.13 dan 4.13. Poin materi pembelajarannya adalah cara menyapa teman dengan sopan, pentingnya berbagi dan meminjam mainan secara bergantian, ekspresi wajah yang menunjukkan perasaan senang, sedih, ataupun marah, aturan bermain bersama, dan bertanggung jawab merapikan mainan. Langkah-langkah sebagai metode penerapan kegiatannya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yaitu kegiatan pembukaan dengan sesi 30 menit. Diisi dengan penerapan metode keteladanan seperti guru menyambut anak dengan senyum dan salam yang hangat. Lalu kegiatan morning circle atau berdiskusi tentang perasaan anak hari ini menggunakan roda emosi. Selanjutnya, kegiatan inti dengan sesi 60 menit diisi dengan kegiatan metode bermain peran atau role play, yaitu simulasi situasi meminjam mainan atau meminta maaf jika melakukan kesalahan. Proyek berkelompok membuat menara persahabatan menggunakan balok. Anak harus berdiskusi siapa yang menaruh balok di bawah dan di atas. Yang ketiga, istirahat dan makan, sesinya 30 menit. Untuk membiasakan anak belajar antri, mencuci tangan, dan berbagi bekal atau makanan jika ada teman yang tidak membawa. Selanjutnya, kegiatan penutup diisi selama 30 menit. Dilakukan dengan refleksi,
seperti menanyakan perasaan anak setelah bermain bersama dan memberikan apresiasi atau penguatan positif atau afirmasi positif seperti pujian atas sikap sabar dan kerjasama yang baik selama kegiatan di sekolah. Untuk membuat rencana penilaian bisa dikategorikan dengan teknik observasi atau mengamati interaksi anak selama bermain balok. Apakah anak berebut atau bekerja sama? Lalu bisa dibuat dengan catatan anekdot yang mencatat perkembangan signifikan. Misalnya, anak yang biasanya malu kini berani memimpin doa. Dan bisa juga dengan skala capaian perkembangan seperti BB, kategorinya belum berkembang, MB, kategori mulai berkembang, BSH, kategori berkembang sesuai harapan, dan BSB, berkembang sangat baik. Kesimpulan dari contoh penyusunan dokumen RPPH ini untuk memberikan gambaran atau membantu pendidik dalam merancang pembelajaran sosial emosional yang terstruktur dan bermakna bagi anak usia dini. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang bisa diaplikasikan berdasarkan aspek perkembangan sosial emosional. Pembiasaan berdoa dalam setiap memulai kegiatan adalah konsep spiritual yang harus diajarkan sejak dini. Beberapa pengaplikasian kegiatan dalam proses pembelajaran anak yaitu mengantri makanan maupun kegiatan dengan rasa sabar, tertib, dan mau saling berbagi. Melalui kegiatan ini, anak-anak memahami makna kepedulian. Inilah pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Penuh kesadaran karena setiap pengalaman adalah bagian dari perjalanan menjadi insan yang berkarakter dan berempati. Terima kasih telah menyaksikan beberapa kegiatan dan penjabarannya bersama kami. Harapannya untuk anak-anak bangsa agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas, tangguh, dan berakhlak. Bagikan video ini agar semakin banyak terinspirasi untuk menciptakan kegiatan belajar yang bermakna, menyenangkan, dan penuh cinta bagi anak usia dini. Salam pendidikan anak usia dini dari kami. Sampai jumpa.